Nah sekarang gilirannya bapak-bapak yang hadir bisa saya beri kesempatan untuk menanyakan seputar daripada tausiah pagi hari ini. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada Pak Khalil. Untuk itu saya beri kesempatan 3 penanya atau 2 penanya, monggo. Ya Mas, nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Akbar dari Remaja Masjid Khairul Huda. Iya Mas. Seperti yang disampaikan Bapak Kiai Haji Khalil tadi, saya ingin bertanya, lalu bagaimana jika ada seseorang yang memaknai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya secara global, bahwasanya Tuhan itu ya Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai atau hanya mengerti maknanya? Hanya mengerti maknanya. Baik. Ya. Ya. 1 lagi atau 2 lagi, sinten? Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobby, juga santri di Pondok Pesantren PPM Khairul Huda. Itu saya akan bertanya, bagaimana sih kita itu bisa meyakinkan hati kita, kemudian untuk menghilangkan rasa keraguan-keraguan di dalam hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jelas yang kaitannya dengan syahadat ya. Ya. Bisa yakin, tidak ragu-ragu. Yakin. Baik. Ya. Ada lagi Mas? Ayo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairul Mustafa, yang juga termasuk salah satu dari pengajar TPA Nur Al-Ikhlas. Saya mau menanyakan bahwa apakah yang perlu kita lakukan agar kita lebih mengenal dan lebih dekat dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar benar-benar qabul. Terima kasih. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ustadz ada 3 pertanyaan dari Mas Akbar, Mas Bobby dan Mas Khairul Mustafa. Yang pertanyaannya, jika ada seorang yang hanya mengetahui kalimat la ilaha illallah secara global, Mas Bobby, bagaimana hati kita bisa yakin, tidak ragu-ragu, dan Mas Khairul Mustafa agar kita melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Ustaz. Pertanyaan pertama tentang seorang muslim yang hanya mengetahui makna la ilaha illallah secara global. Dalam bahasa Arab disebut maknal ijmali. Maknal ijmali. Yakfi. Bahasa Arab yakfi, artinya cukup. Karena memang jangankan orang Indonesia, orang Ajam, orang Arab itu kadang-kadang juga belum tentu paham makna la ilaha illallah. Lebih dari itu lagi, yang paham makna la ilaha illallah juga belum tentu bisa mempraktekkan la ilaha illallah. Semuanya kembali kepada hidayah, petunjuk dari Allah yang dikatakan dengan diistilah dengan hidayatut taufik. Seorang muslim yang sudah mengenal atau memahami makna la ilaha illallah secara ijmal, global, yaitu jelasnya dengan pernyataan itu mengakui jelas bahwa Tuhan saya yang saya sembah, yang saya sholat untuknya, saya berdoa untuknya, itu adalah Allah. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Tidak dituntut harus memaknai lengkap sebagaimana layaknya Pak Yai atau santri. Asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha ora ono pengiran niku maujud. Orang awam malah nggak ngerti ini tata bahasa Arab, nggak ngerti. Yang mereka tahu pokoknya Tuhan saya Allah. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena memang di situ ada namanya maksud syar'i. Ada maqasid syar'iyahnya, bahwa kenapa seseorang harus paham makna la ilaha illallah. Karena kalau tidak paham makna la ilaha illallah, dia tidak akan pernah bisa melakukan, mengamalkan tuntutan la ilaha illallah sendiri.
konsekuensinya orang menyatakan la ilaha illallah, dia nggak bisa ngerjakan karena dia nggak paham maknanya. Tapi kalau dia paham bahwa Tuhannya itu adalah Allah, dia akan bisa melaksanakan semua ibadah itu untuk Allah. Saya katakan tadi seperti orang Quraisy secara umum, mereka paham makna la ilaha illallah. Dalam firman Allah disebutkan aja'alal alihata ilahan wahida. Kata orang Quraisy, inna hadza la syai'un ujab. Abu Jahal ini terutama yang mimpin mengatakan seperti Abu Jahal. Muhammad, kalau kamu perintah saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu akan menjadikan Tuhan itu hanya satu. Ini contoh memahami makna ini, memahami makna la ilaha illallah. Berarti Tuhan hanya satu, saya harus menyembah Tuhan itu. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Ini jelas sesuatu yang mengherankan. Nyatu ndak umum, kata orang mana ini, orang Tulungagung, nyatu ndak umum. Satu tidak ada bandingannya. Ini heran wong di Masjidil Haram saat itu di Mekah, orang Quraisy kafir jahiliyah, ada 360 patung yang biasa mereka sembah setiap hari. Nah, di sini disuruh kembali kepada satu Tuhan. Nah, artinya di sini kan berarti Abu Jahal CS ya, saat teman-temannya mengerti betul makna la ilaha illallah. Kalau siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya dia harus mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Nah, ini saya katakan tadi umat Islam di Indonesia secara umum sudah paham makna al-ijmali ini. Nah, bagaimana mudaratnya? Baik, saya katakan tadi, apa mudaratnya ketika seseorang menyatakan atau membaca syahadat la ilaha illallah kemudian tidak mengerti maknanya? Ini kalau saya gambarkan ibarat orang jatuh ketimpa tangga, naik tangga, jatuh ketimpa tangga 2 kali. Karena dia ketika tidak paham maknanya, secara otomatis dia akan meninggalkan tuntutan dari la ilaha illallah itu sendiri. Dia kalau kita perbandingkan ibaratnya, orang yang kondisinya seperti ini, tidak paham maknanya, tidak bisa melaksanakan tuntutan dari la ilaha illallah itu sendiri, beratnya kelasnya itu agak di bawahnya kafir Quraisy ini. Iya, bisa dipahami. Jadi kalau mereka masih paham makna la ilaha illallah, tapi karena tidak dikasih keimanan, tidak dikasih hidayah, mereka takabur, sombong, tidak mau iman, nggak dibuka hatinya oleh Allah. Nah, ini orang yang menyatakan la ilaha illallah tidak mengerti maknanya, mudaratnya itu tadi. Kita bersyukur, alhamdulillah, pertanyaan tadi sangat baik sekali untuk memperjelas hal itu. Kemudian yang kedua, bagaimana hati kita bisa yakin, tidak ragu-ragu. Hubungannya tadi bahwa syahadat kita adalah sesuatu yang berangkat dari dalam hati, kan? Cocok dengan isi hati, tidak ada perselisihan, nggak mukhalaf, tidak ada mukhalafah antara isi hati dan ungkapan, sama-sama yakinnya, sama-sama yakinnya. Nah, ini keraguan ini akan timbul ketika kita jauh dari Allah, ketika kita jauh dari tausiah para ulama, nasihat para ulama. Ya, supaya hilang keraguan itu ada usaha namanya ikhtiyari. Ikhtiyari itu salah satu firman Allah disebutkan wadzakir fa innadzikra tanfa'ul mu'minin. Banyaklah kita mendengarkan tausiah, nasihat, anjuran, wajangan dari para ulama, sehingga kita bisa. Yang kedua disebutkan dalam surah Ali Imran menggambarkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dalam surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan seterusnya. Artinya yang saya maksud di sini, kalau mau hilang keraguannya, karena itu pernyataan kita syahadat menunjukkan keagungan Allah, kudrah ilahi, maka kita banyak melihat
bagaimana kekuasaan Allah di alam semesta ini. Mudah saja, sebagai gambaran contohnya bagaimana kuasa Allah. Sama-sama sehatnya, yang satu mati, yang satu masih hidup. Masih ketemu kemarin, besoknya udah mati padahal sehat. Itu berarti kuasa dari Allah. Sama-sama datang ke dokter, dokternya sama, tabibnya sama, hebat semua, dua-duanya hebat. Obatnya juga mujarab. Yang satu datang sembuh, yang satu tidak sembuh, misalkan belum sembuh. Itu menunjukkan sesuatu yang ada yang mengatur di belakang. Siapa yang mengatur? Allah. Ini namanya bukti-bukti lahir yang tampak. Sama-sama ahli dalam mengemudi mobil. Yang satu tabrakan, satu selamat. Siapa yang mengatur? Enggak mungkin kalau enggak ada yang mengatur. Jawabannya adalah Allah. Hal seperti itu kita gali. Karena ayat yang ada di alam semesta ini akan menambah keyakinan, akan menghilangkan keraguan. Lebih dari itu ya berdoa otomatis. Karena sunnah Rasulullah SAW banyak sekali dalam al-hadis dicontohkan seperti doanya Nabi yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hati saya ini di dalam agama-Mu ya Allah. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun, hilangkan keraguan ini. Karena ini penyakit yang akan membawa musibah besar. Kita akan kehilangan keimanan. Baik, yang nomor terakhir Mas Khairul Mustafa, agar kita melakukan apa-apa yang seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi bisa qabul, istilahnya bisa dekat. Ya, sebenarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu oleh Allah diturunkan untuk kemaslahatan umat ini. Sampai dalam Al-Quran disebutkan wa anzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Saya turunkan kitab kepada kamu Muhammad, isinya itu menerangkan segala sesuatu. Jadi keperluan apa saja yang kita perlukan itu ada di dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin lebih menerima, lebih qabul, lebih dekat dengan Rasul, tidak ada jawaban lain kecuali kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena syariat itu sudah lengkap. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Di situ ada akhlak, di situ ada akidah, di situ ada muamalah, semua lengkap. Jadi semua aspek ada di segala jihah, min kulli jihah kata orang. Dari segala arah sudah ada semua. Nah, kalau kita bisa mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah, otomatis kita seakan-akan dekat dengan Rasulullah SAW. Otomatis itu hati akan tertarik. Lebih dari itu lagi, mungkin kita mulai belajar mendengarkan atau membaca Siratun Nabawi, supaya hati kita itu lebih dekat dengan Rasul, tidak ada keraguan, betul-betul menerima apa yang disabdakan, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua hal yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dilanjutkan dalam pertemuan yang lain. Tadi kita bisa melihat bahwa hal itu sangat diperlukan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia ini. Pendalaman seperti itu harus diketahui supaya betul-betul kualitas dari syahadatnya itu bisa dijamin, istilahnya dijamin betul. Itu sangat diperlukan.